Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Nah, ini saya di sini mau menceritakan kemarin ya perjalanan saya saat saya sakit dan harus dirujuk ke Rumah Sakit Jakarta. Kenapa saya harus dirujuk? Saya mengalami pendarahan yang sangat luar biasa dan di rumah sakit ini ternyata habis kamarnya penuh. Jadi saya mau nggak mau harus dirujuk ke Rumah Sakit Jakarta. Nah, di sini saya sedang dipasangin oksigen dan banyak banget selang-selang yang nempel di badan saya oleh mbak perawatnya ya. Dan pak sopirnya ini juga mengarahkan ya, kerjasama yang sangat luar biasa. Dan setelah semuanya selesai, semua beres, ready, akhirnya kami melakukan perjalanan ya. Nah, dokternya juga ada, beliau sudah duduk di depan tapi nggak kerekot. Nah, pada saat perjalanan dimulai ya, disinilah saya sangat merasa sedih sekali. Begitu sirinenya bunyi, itu saya benar-benar yang sedih, saya nangis gitu ya, saya sampai meneteskan air mata ya. Ya Allah, begini tuh rasanya naik ambulan, sedih gitu. Seolah-olah saya itu sudah mau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Padahal suami saya ada di sebelah saya, tapi rasa sedih itu tetap tidak bisa saya tutupin gitu. Dan ini singkat cerita, saya itu sudah ada di rumah sakit ya, di Rumah Sakit Jakarta, dan ini sama adik saya. Dan saya ini sudah keluar dari ICU 3 hari yang lalu, karena kalau 3 hari itu di ICU tidak boleh direkod sama sekali ya. Di ICU itu benar-benar steril dari kamera, dari HP gitu ya. Selama di ICU kemarin saya itu transfusi darah habis 5 kantong. Kenapa saya harus transfusi darah? Karena pendarahan tadi yang sangat hebat sehingga HB saya itu turun menjadi 4,4 gitu. Jadi saya butuh banyak sekali darah gitu ya. Dan anehnya ya teman-teman, begitu saya HB-nya 4,4 itu pun saya tidak mengalami kondisi drop, tidak mengalami yang sakit, pusing, mual atau apa, yang lemes itu tidak sama sekali. Alhamdulillah ya, bersyukur sekali. Dokter aja sampai heran. Saya di sini itu dinyatakan kritis gitu ya. Sampai ditanyain, "Bu, Ibu yang dirasa apa? Pusing? Enggak. Lemes juga?" Saya jawab, "Enggak." "Apa? Sakit juga?" "Enggak," katanya. "Terus yang dirasa ibu apa?" "Ya nggak ada dok, saya itu cuman hanya pendarahan aja gitu." Sampai suster ini tidak boleh meninggalkan saya ya, saya itu harus benar-benar dimonitor terus, dipantau terus, karena katanya yang bahaya itu adalah jantung saya gitu. Nah, di sini di ICU tadi, di ICU itu saya sehari 3 kali itu disuntik untuk berhentinya pendarahan, tapi tetap tidak berhenti. Nah, ini posisi saya ini sudah di kamar perawatan ya, karena setelah kemarin transfusi 5 kantong itu saya sudah ada peningkatan HB yang tadinya dari 4,4 sudah menjadi 10. Jadi saya sudah dipindahin di kamar perawatan. Nah, di kamar perawatan ini juga saya belum sehat, belum baik-baik saja gitu. Pendarahan itu nggak berhenti. Akhirnya saya itu sampai diberi obat yang diminum juga, apa itu juga sama, nggak berhenti. Dan keputusan terakhir final adalah saya itu harus dikuret. Nah, jadi setelah saya kemarin 3 hari di ICU, akhirnya saya setelah nginep lagi di kamar perawatan karena nggak ada perubahan, akhirnya jalan terakhir adalah kuret gitu ya. Nah, di sini saya sedang menikmati nasi jagung yang dianterin oleh teman saya, oleh Bu Atik Warti. Jadi selama saya dirawat di sini 6 hari, saya itu selalu dianterin sarapan oleh beliau. Waktu saya di ICU juga yang dianterin berarti suami saya, dan kalau nganterin itu beliau itu nggak hanya 1 bungkus, tapi banyak, jadi bisa dimakan oleh sesama yang jagain pasien di situ. Terima kasih Bu Atik Warti, saya ucapkan semoga Bu Atik Warti ini banyak sekali rezeki yang akan datang kepada ibu, dimudahkan segala urusannya, diberikan kelancaran, diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya Ibu Ati. 6 hari loh ngirim saya selama saya ada di rumah sakit. Dan beliau itu kalau ngirim, kata suami saya itu banyak sekali kue gitu, nggak hanya nasi gitu, banyak cemilannya gitu. Dan ini sama waktu ngirim ke saya nih, saya dibawain susu kedelai nih, susu kedelai. Nah, ini tadi ada
beberapa, ada 3 bungkus saya kasih ke mbak yang sebelah, karena sama di kamar ini ada 2 pasien yang sama-sama pendarahan. Dan kalau dikasih nasi, mbaknya tadi nggak mau karena nasi jagung sama nasi putih mbaknya belum pengen makan, tapi kalau susu mbaknya mau gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih sekali, terima kasih banyak Bu Atiwarti. Nah tadi ya, seperti kata suami saya itu kalau nganter nggak hanya nasi ya, nih kan ternyata bener di saya pun sama, ada cemilannya banyak, itu kue lupis sampai kebab aja dibawain gitu. Saya kan nggak enak ya, masa saya itu bukan anak-anak, kebab aja ya dibawain itu tuh. Kemarin cimori itu nyampe banyak, yang namanya cimori itu, ya Allah Bu Warti ini luar biasa pokoknya. Bu Warti ini bukan siapa-siapanya saya, bukan saudara, itu bukan. Beliau itu hanya teman yang sangat luar biasa, yang sudah seperti saudara gitu. Kenal di sini di Tangerang, sama-sama menjalankan bisnis NASA gitu ya. Nah, pokoknya di sini itu setelah saya kemarin kuret, jadi di sini saya transfusi lagi di kamar perawatan ini 1 kantong lagi gitu. Tuh kan nasinya masih ada ya, nasi putih juga. Jadi banyak sekali kan. Nah ini dimakannya setelah saya makan nasi jagung tadi. Oke, jadi gini tadi intinya setelah saya kuret di kamar perawatan ini, saya transfusi lagi 1 kantong lagi, jadi total semua saya itu habis 6 kantong gitu ya. Nah jadi banyak sekali kan darah yang masuk ke saya. Setelah semua selesai, semua prosesi saya kuret selesai, transfusi yang kantong ke-6 selesai, akhirnya saya pun diizinkan pulang dan dijemput oleh adik saya ya. Waktu dijemput itu sayangnya tidak kerekod karena saking semangatnya nanyain bagaimana kemarin proses saya dirujuk, bagaimana saya di ICU, bagaimana saya di kamar perawatan sampai saya dikuret gitu ya, karena adik saya itu tinggalnya di Bogor. Dan ini udah nyampe rumah saya ya, tahu-tahu udah di rumah saya aja, tadi perjalanan nggak sempet direkod itu gitu ya. Ini anaknya adik saya, gemoy sekali, ini cewek tapi seneng banget sama yang namanya mobil-mobilan. Ini ada teman-teman saya pada dateng ngumpul, anak-anak saya, jadi karena biasa ya namanya orang dari rumah sakit datang kan pada jenguk gitu ya, pada datang walaupun malam gitu, hanya menanyakan kabar. Alhamdulillah pada perhatian mas saya, makasih banyak buat semuanya. Pokoknya makasih banyak juga buat semua yang kemarin sudah datang ke rumah sakit. Nah itu adik saya yang tadi saya ceritakan. Oke semuanya, untuk bunda-bunda ya, jaga kesehatan ya, jaga kesehatan supaya tidak mengalami seperti saya. Dan banyak sekali kan ibu-ibu itu keluhannya seperti miom, kista atau apa, kita jaga sendiri. Oke, kiranya cukup sekian informasi saya, cerita saya waktu saya di rumah sakit, perjalanan saya di rumah sakit. Terima kasih semua yang sudah menyaksikan video ini. Salam sehat selalu, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai selesai. Bye bye.